Halo semuanya, perkenalkan nama aku Serafin Patikawa. Jadi hari ini aku mau bahas materi bab 3, yaitu ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, di subbab A yang kali ini kita bakal belajar globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Nah, kita mau sama-sama baca menurut ahli sosiologi yang berasal dari Jerman, yaitu Ulrich Beck. Dia mengatakan bahwa globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hal ini tuh udah nunjukin tentang ketimpangan dan kesenjangan ya, karena kekuasaan hanya boleh dipegang oleh kaum kaya, sedangkan kaum miskin tidak punya kekuasaan dan tidak punya hak untuk memegang kekuasaan tersebut. Nah, kebetulan di ketimpangan global ini kita belajar tentang 7 teori. Yang pertama itu teori kolonialisme, yang dimana teori ini itu dimulai di Inggris pada tahun 1750, dan teori ini tuh lebih merujuk kepada satu negara yang menjadikan rakyatnya itu sebagai koloni atau wilayah lain untuk menjadi koloninya. Ini lebih merebut atau merampas hak wilayah lain supaya wilayah itu menjadi milik mereka. Dan maksud kolonialisme ini tuh untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa untuk menjadi milik mereka. Jadi kayak mereka merebut wilayah lain dan merebut rakyat-rakyat untuk menjadi koloninya. Dan yang kedua adalah teori sistem dunia, yang dimana teori ini lebih mencakup seluruh negara yang dimana mereka menjalin sebuah hubungan antar kerjasama, seperti menghasilkan produksi sebuah barang atau melakukan sebuah perdagangan biasanya antar satu negara dengan negara lainnya. Ini masuk ke teori sistem dunia. Contohnya seperti Meksiko dan Amerika Serikat yang melakukan hubungan untuk menjalankan produksi atau perdagangan. Nah, kalau nomor 3 ini teori ketergantungan. Teori ini lebih mencakup antar ketergantungan dari posisi ketiga maupun ke 1-2, yang dimana perusahaan-perusahaan itu ketergantungan dengan perusahaan-perusahaan yang pendapatannya tinggi atau perusahaan yang multinasional. Oke, yang keempat adalah pendekatan struktural. Teori ini tuh dikemukakan oleh Raul Prebisch yang merupakan ekonomi Argentina. Dia mengatakan bahwa pendekatan struktural ini tuh lebih untuk memandang ketimpangan dunia di dalam kesejahteraan dan kekuasaan. Kalau kelima ini ada teori fungsionalis. Ini lebih mengarah tentang teori ini tuh percaya bahwa ketidaksehatannya tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Banyak orang harus bertanggung jawab akan adanya teori fungsionalis ini. Dan yang keenam itu ada teori konflik. Teori ini tuh dimana teori ini tuh melihat ketimpangan akibat adanya konflik dari yang mempunyai kekuasaan yang kuat mendominasi dibanding yang punya kekuatan yang kurang kuat, bisa dibilang. Biasanya orang-orang yang suka ada di teori konflik ini mereka tidak sadar diri dan tidak dia lebih menyombongkan dirinya bahwa mereka yakin mereka akan mereka tuh tidak menghambat globalisasi kedepannya atau kesenjangan kedepannya, yang dimana mereka tetap mempertahankan status mereka. Dan yang terakhir itu adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini lebih menuju ke arah pembangunan ekonomi, yaitu dimana menunjukkan banyaknya ketimpangan antar pembangunan satu sama lain. Nah, dalam ketimpangan global ini kita bisa lihat itu dengan cara melihat ketimpangan antar negara, yang dimana kita harus melihat klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Hal ini dibagi menjadi 3, yaitu dengan negara dengan pendapatan tinggi,
negara dengan pendapatan menengah, dan negara dengan pendapatan rendah. Dari 3 poin ini kita bisa lihat dari klasifikasinya dari GNI-nya atau bisa dibilang Gross National Income atau pendapatan kotor dari sebuah negara. Nah, kita bisa lihat nih kalau misalkan dari pendapatan bawah, tengah, atas itu sangat berbanding jauh, yang dimana kita bisa melihat ketimpangan global antara bank dunia satu sama lain. Nah, kita harus lihat nih pengaruh ketimpangan globalnya, yaitu pada tahun 99 ketimpangan global ini emang udah terjadi di banyak negara seperti Tiongkok, di negara-negara Eropa, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, terus Inggris, bahkan Swedia dan negara-negara lainnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa ketimpangan global itu tuh parah banget, teman-teman. Pengaruh ketimpangan global itu bikin kita tuh makin ada kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Bahkan ketimpangan global ini juga terjadi di Indonesia. Makanya ketimpangan global ini tuh lagi mengalami sebuah peningkatan. Dan pastinya ketika ada ketimpangan global sudah jelas sekali bahwa kita akan mengalami sebuah ketimpangan sosial, yang dimana kalau ketimpangan global ini lebih banyak merujuk pada pendapatan negara, pembangunan ekonomi. Nah, tapi kadang kita juga melupakan aspek sosialnya. Dan ketimpangan sosial ini lebih masuk ke masyarakat. Dan ketimpangan sosial ini lebih masuk ke dalam masalah sosial, bukan sebuah perubahan sosial, karena masalah sosial ini dikategorikan ke dalam stratifikasi dan diferensi sosial. Nah, karena ketimpangan sosial ini bisa disebut dengan masalah sosial, kita bisa lihat nih cara sosiologi itu mempelajari ketimpangan sosial, karena adanya kesenjangan sosial itu dapat dilihat dari sosiologi ini sebagai masalah sosial yang menghasilkan 3 dimensi, di mana 3 dimensi itu isinya kondisi struktural objektif, dukungan ideologis, dan reformasi sosial. Nah, kalau misalkan kondisi struktural objektif ini kita tuh bisa lihat dari cara tingkat pendidikan, kekayaan, terus kemiskinan, pekerjaan, dan kekuasaan itu tuh menyebabkan kesenjangan individu atau antar kelompok masyarakat yang lainnya. Bahkan dari pendidikan kita bisa lihat dari kaum atas yang sekolahnya di International High School, tapi anak yang kaum bawah itu aja tuh belum tentu bisa sekolah. Kalau dukungan ideologis ini lebih untuk mempertahankan setiap ketimpangan sosial gitu sih guys. Kalau reformasi sosial itu sebenarnya lebih ke adanya kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan atau gerakan-gerakan sosial, yang dimana cara reformasinya itu untuk membentuk atau mengubah ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat, yang sebenarnya bisa dibilang 50-50 antara baik dan tidak baik, tapi ya tidak baiknya itu untuk menuju kebaikan, dimana mereka harus melakukan sebuah perlawanan untuk mengubah ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat ini. Dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini ya sudah jelas banget ya, seperti ketimpangan desa dan kota, dan ketimpangan pembangunan diri manusia Indonesia. Kita banyaklah melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada dari kaum bawah sama kaum atas. Itu aja tuh udah mengalami ketimpangan sosial, yang dimana kaum atas bisa hidup lebih baik, tapi kaum bawah belum tentu bisa hidup lebih sejahtera, lebih tepatnya. Bahkan ketimpangan antar wilayah satu dengan yang lain itu bisa mempengaruhi banget. Kita bisa hidup di Cirebon, tapi Cirebonnya dilawan dengan Jakarta, yang dimana kehidupan Cirebon tidak bisa mengikuti Jakarta, dan kehidupan Jakarta tidak bisa mengikuti kehidupan Cirebon, yang dimana tuh itu sudah ketimpangan sebenarnya, dimana kota Jakarta keras, dimana kota Cirebon lebih tidak sekeras Jakarta. Jadi faktor ketimpangan sosial itu ada 2, yaitu faktor struktural dan faktor kultural, yang dimana faktor struktural ini lebih ke kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya, baik bersifat legal formal maupun kebijakan-kebijakan dalam menangani masyarakat. Nah, kalau di struktural ini memang pemerintah mengambil alih semuanya untuk melakukan sebuah kebijakan agar masyarakat
bisa lebih tertib lagi untuk kedepannya. Sedangkan kalau faktor kultural ini lebih ke individual atau lebih ke antar masyarakat aja, yang dimana mereka itu membuat nilai-nilainya sendiri agar mereka bisa menganut suatu budaya tersebut. Hal ini biasanya cuma dilakukan oleh masyarakat budaya sekitar atau masyarakat lokal, yang dimana pemerintah ini emang tidak ikut turun tangan masalah faktor kultural ini. Jadi sekian subbab A yang bisa saya jelasin. Kalau emang ada yang kurang jelas mohon dimaafkan ya Miss. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.